Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anggota kelompok 11 akan menjelaskan mengenai metabolisme fosfor. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu ada saya sendiri, Nur Aulia Indah Cayani, ada Septia Nurmaya, Regina, dan Hairanti. Outline topik yang akan dibahas. Yang pertama, absorpsi fosfor, transportasi fosfor, ekskresi fosfor, dan regulasi fosfor. Sebelum itu, baiknya kita mengetahui pengertian singkat dari fosfor. Jadi fosfor adalah salah satu mineral yang berperan penting dalam pembentukan tulang. Ia bekerja sama dengan kalsium dan magnesium. Fungsi lain dari fosfor yaitu mengatur keseimbangan asam basa. Kenapa begitu? Karena fosfor dapat mengikat ion hidrogen. Lalu sumber fosfor bisa didapat dari daging unggas, telur, serta biji-bijian yang memiliki protein tinggi. Langsung saja masuk ke outline yang pertama, yaitu absorpsi fosfor. Fosfor dapat diabsorpsi secara efisiensi sebagai fosfor bebas di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan. Jadi fosfor hanya bisa diabsorpsi setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan. Kemudian, fosfor sebagai bagian dari asam fosfat tidak dapat dihidrolisis. Oleh karena itu dapat diabsorpsi. Fosfor dihidrolisis dari makanan oleh enzim alkali fosfatase di dalam mukosa usus halus dan diabsorpsi secara aktif dan difusi pasif. Absorpsi fosfor dibantu oleh bentuk aktif dari vitamin D. Yang terakhir, bila konsumsi fosfor rendah, taraf absorpsi dapat mencapai 90% dari konsumsi fosfor. Lanjut ke faktor yang berpengaruh dalam absorpsi. Ada faktor yang menghambat dan mempercepat absorpsi. Yang pertama, faktor yang dapat menghambat absorpsi fosfor, yaitu kandungan mineral dalam makanan. Di sini, mineral yang dimaksud adalah Fe dan Mg, besi dan magnesium. Jadi, fosfor tidak dapat dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung magnesium dan zat besi karena dapat menurunkan atau dapat menghambat absorpsi fosfor. Kemudian, asam lemak tidak jenuh dan antasid yang mengandung aluminium juga dapat menghambat absorpsi fosfor. Selanjutnya, yang dapat mempercepat absorpsi yaitu jumlah fosfor dalam tubuh. Maksudnya di sini yaitu misalkan fosfor dalam tubuh rendah, maka absorpsinya akan meningkat sehingga tubuh kita tidak kekurangan fosfor. Kebalikannya, jika fosfor dalam tubuh kita tinggi, maka tubuh akan memperlambat absorpsi fosfor untuk menyimpan di dalam tubuh. Saya Septia Nurmaya akan menjelaskan transportasi dan penyimpanan metabolisme fosfor. Transportasi metabolisme fosfor yaitu yang pertama, fosfor diserap dari usus dan masuk ke dalam darah dalam waktu sekitar 1 jam setelah konsumsi. Dan sekitar 70% fosfor hadir sebagai fosfat organik seperti yang ditemukan sebagai fosfolipid dalam lipoprotein. Yang kedua yaitu penyimpanan metabolisme fosfor. Pada orang dewasa, fosfat anorganik plasma berkisar antara sekitar 2,5 sampai 4,5 mg per dl atau 0,81 sampai 1,45 mmol per L.
Dan fosfor ditemukan di semua sel tubuh, meskipun tulang dan otot mengandung sebagian besar darinya. Nama saya Regina Angin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekskresi fosfor. Sebagian besar fosfor dalam darah terdapat sebagai fosfat anorganik atau fosfolipida. Fosfolipida merupakan golongan senyawa lipid yang mengandung gugus ester fosfat dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup bersama dengan protein, glikolipid, dan kolesterol. Ekskresi utama fosfor itu terdapat di dalam ginjal. Kadar fosfor di dalam darah diatur oleh hormon paratiroid atau PTH dan hormon kalsitonin. Fungsi dari hormon paratiroid atau PTH ini sendiri yaitu menurunkan reabsorpsi fosfor oleh ginjal, dan hormon kalsitonin ini berfungsi meningkatkan ekskresi fosfat oleh ginjal. Sebanyak 67-90% fosfor diekskresikan melalui urin dan sisanya melalui feses. Regulasi fosfor. Fosfor di dalam darah diatur oleh hormon paratiroid yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin. Selain hormon kalsitonin, ada beberapa hormon lain yang membantu mengatur fosfor, yaitu glukokortikoid, hormon tiroid, hormon pertumbuhan, insulin, dan estrogen. Hormon paratiroid dan kalsitonin berinteraksi dengan vitamin D untuk mengontrol jumlah fosfor yang diserap, jumlah yang disimpan oleh ginjal, serta jumlah yang dibebaskan dan disimpan di dalam tulang. Dalam kondisi normal, ginjal akan menyaring kelebihan fosfor dan membuang melalui urin. Namun, jika ginjal tidak sehat, kelebihan fosfor tidak dapat disaring dengan baik dan dibuang sehingga akan menumpuk dalam tubuh. Oleh karena itu, kelebihan fosfor dapat menjadi tanda adanya gangguan ginjal. Sekian penjelasan tentang metabolisme fosfor. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.